也被我们那位少阁主带走了，也只剩下3日寿命。你要帮我带个见面礼，希望你能喜欢。可是为了明花楼的线索而来，你到底想干嘛？难道是我？Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa Tanpa Akhir episode 30 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Ah Yao berhasil dihidupkan kembali oleh King Lihan menggunakan kekuatan alam dewa yang dia miliki. Meskipun berhasil hidup, Ah Yao tetap tidak bisa mengingat apapun. Sementara itu Zhou Yixing muncul setelah dia menyadari kalau situasi Ah Yao sedang berada dalam bahaya. Episode kali ini pun dimulai dengan kedatangan Zhou Yixing ke tempat di mana Ah Yao disimpan oleh Master Zhongli. Dia juga merasa heran kenapa situasi terasa berbeda padahal Ah Yao belum lama berada di tempat ini. Master Zhongli kemudian muncul di hadapan Zhou Yixing sembari mengatakan kalau Ah Yao masih hidup dan pada saat ini dia sedang dibawa oleh King Lihan. Dia juga memberitahukan kalau Lihan sudah menghancurkan akar dari bunga roh jiwa, jadi Ah Yao hanya punya kesempatan hidup 3 hari lagi. Mengetahui hal ini, Zhou Yixing lekas bertanya di manakah keberadaan dari King Lihan pada saat ini. Terlihat Zhongli bersedia memberitahukan di manakah lokasi dari King Lihan, tapi sebelum itu dia akan membuka kutukan sihir yang ada di tubuh Zhou Yixing sebagai hadiah pertemuan mereka. 也被我们那位少阁主带走了，也只剩下3日寿命。你要帮我带个见面礼。希望你能喜欢。 Yap, dengan sekejap Zhou Yixing pun langsung terluka cukup parah setelah kutukan dari Zhongli diaktifkan. Sementara itu di tempat lain di kota Donglin, Ah Yao terlihat sedang bermain dengan rubah kecil. Rubah kecil merasa tidak senang karena Ah Yao ingin memeluknya, padahal dia bukanlah binatang peliharaan melainkan seekor ratu rubah. Di saat yang sama si Hai merasa bosan karena seharusnya mereka mencari petunjuk di Menara Minghua, tapi kenapa malah mengurus anak kecil seperti Ah Yao. Leng Huan pun kemudian menjelaskan kalau mereka perlu beristirahat sebentar, sementara Lihan sendiri datang ke tempat ini karena dia ingin menunggu seseorang. 可是为了明花楼的线索而来，你到底想干嘛？难道是我？ Benar saja, tak lama kemudian Zhou Yixing datang ke hadapan mereka dengan kondisi badan yang penuh luka. Sontak kedatangan Zhou Yixing membuat Leng Huan langsung berlari karena ingin memberikan pelukan, tapi ternyata Zhou Yixing tidak peduli dengan keadaan Leng Huan karena yang dikhawatirkan olehnya hanyalah Ah Yao seorang. Ketika Zhou Yixing hendak memeluk Ah Yao, King Lihan dengan sangat cepat langsung memberikan serangan kepada Zhou Yixing. Situasi ini pun membuat Leng Huan ingin menghentikan perkelahian antara Zhou Yixing dan King Lihan. Akan tetapi si Hai menganggap kalau Leng Huan tidak akan bisa melakukan hal tersebut karena Lihan punya alasan kenapa dia begitu marah. Ketika pertarungan antara Lihan dan Zhou Yixing sedang berlangsung, Zhou Yixing menyadari kalau Lihan merupakan pangeran dari dinasti naga yang pernah dia bantai dulu. Sampai di sini kita dikasih paham ya guys kalau Zhou Yixing, Jian Fang dan Yuan Daozhen merupakan immortal yang sudah membantai habis keluarga dari King Lihan.
Karena King Lihan belum mengetahui siapa sisa immortal yang membunuh keluarganya, maka dia lekas mempertanyakan kepada Zhou Yixing. Zhou Yixing pun menjelaskan kalau dia sama sekali tidak mengetahui 3 immortal yang pergi bersama mereka untuk membantai keluarga Lihan. Karena jawaban ini pula akhirnya King Lihan menghajar habis-habisan Zhou Yixing agar Zhou Yixing memberitahukan siapakah identitas dari 3 immortal tersebut. Ketika Zhou Yixing sudah babak belur, Ah Yao kemudian datang dan meminta Lihan untuk menghentikan serangan. Bahkan di sini Ah Yao rela mendapatkan pukulan asalkan King Lihan berhenti untuk memukuli Zhou Yixing. Pada akhirnya Lihan merasa tidak tega dan kemudian menghentikan serangan. Zhou Yixing juga terlihat masih tidak percaya kalau dia bisa melihat Ah Yao hidup kembali seperti sekarang. Akan tetapi Ah Yao malah mempertanyakan apakah mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Sontak hal ini membuat Zhou Yixing kaget karena ternyata Ah Yao sama sekali tidak mengenal dirinya. Di saat yang sama Lihan kembali memberikan cekikan kepada Zhou Yixing untuk menanyakan siapakah immortal yang sudah membunuh keluarganya. Zhou Yixing kemudian menjelaskan kalau 7 immortal yang menyerang keluarga Lihan semuanya dibawa oleh He Yilin, jadi dia sama sekali tidak mengetahui identitas mereka. Pada saat itu Zhou Yixing juga terpaksa membunuh banyak orang karena sudah mendapatkan paksaan dari He Yilin. Sejak saat itu dia merasa gelisah dan memutuskan untuk memalsukan kematiannya. Dari situlah Zhou Yixing sudah tidak mengetahui kemanakah He Yilin pergi. Karena sudah tidak punya pilihan lain lagi, pada akhirnya Zhou Yixing berkata kalau Song Li mengetahui lokasi di manakah He Yilin pada saat ini. Bahkan bunga roh jiwa yang mengikat Ah Yao selama ini merupakan pemberian dari Song Li. Song Li berkata jika cukup banyak menyerap energi spiritual para kultivator, maka Ah Yao yang sudah mati bisa hidup kembali. Sontak penjelasan dari Zhou Yixing membuat si Hai kaget karena ternyata Song Li tidak sesederhana yang dia pikirkan. Song Li,他知道，只要吸收足够多的修士，你身上是咒术所伤。 Sementara itu seluruh luka yang ada di tubuh Zhou Yixing disebabkan oleh kutukan sihir yang dimiliki oleh Song Li. Zhou Yixing juga menjelaskan kalau semua luka ini merupakan hadiah pertemuannya dengan King Lihan. Tentu saja hal ini membuat King Lihan sangat kesal dan kembali mengeluarkan pedang miliknya. Beruntung Ah Yao menahan Lihan dan memintanya untuk tidak menyakiti Zhou Yixing lagi. 这是给你的见面礼，你们要的他都说了。就是为了今天。 Zhou Yixing kemudian bersujud meminta maaf kepada King Lihan sembari berkata kalau dia sudah menunggu momen ini begitu lama, yaitu bertemu dengan Ah Yao yang berhasil hidup kembali. Zhou Yixing mengetahui kalau dia bersalah dan pantas mati, akan tetapi dia meminta agar Lihan memberinya kesempatan hidup selama 3 hari agar dia bisa bersama dengan Ah Yao. Pada akhirnya King Lihan mengabulkan permintaan dari Zhou Yixing. Dia juga meminta Ah Yao untuk merawat Zhou Yixing yang saat ini keadaannya terluka cukup parah. Tanpa beban sama sekali, Ah Yao langsung menerima permintaan King Lihan untuk merawat Zhou Yixing. Sementara itu, King Lihan, Leng Huan, dan juga si Hai akan pergi menemui Song Li untuk meminta informasi di manakah keberadaan He Yilin pada saat ini. Terlihat Leng Huan begitu legowo karena ternyata Zhou Yixing yang begitu dia rindukan sama sekali tidak merindukannya. Perginya Lihan untuk mencari Song Li ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.